Kalau dari Pak Andi Aswar itu kan menyebut Bapak menyetujui restoratif justice itu eh, untuk RJ Rismon, apa benar Pak? Restoratif justice itu adalah kewenangan Polda Metro Jaya, adalah kewenangan para penyidik. Saya hanya hadir ke saya, Pak Resmon Sianipar, kemudian meminta maaf dan saya maafkan udah. Dan selanjutnya itu yang ngurus penasihat hukum saya. Kenapa beda dengan yang Egy Sujana Pak yang sudah datang juga sudah minta maaf juga, dan kenapa sikapnya beda? Ya ditanyakan ke Polda. Kalau di sini sama, urusannya hanya memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Cadas. Ya, urusan Jokowi adalah urusan memaafkan ya. Ya, sebagai manusia bolehlah memaafkan ya, apalagi masih dalam suasana lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetapi tentu kita harus melihatnya dari aspek hukumnya bagaimana. Kan tidak semata-mata bahwa sudah dimaafkan Jokowi lalu kemudian tercapailah restoratif justice dan kemudian SP3 itu. Apalagi kemudian diimbuhi dengan pemaafan oleh para pengadu ya, Samuel Swaikin, Lecumanan, kemudian Andi Kurniawan, seolah-olah mereka lah penentu lanjut tidaknya kasus ini. Jadi sebagai pembelajaran publik ya, kalau standarnya adalah penersangkaan, maka Rismon Sianipar tidak akan dapat restoratif justice. Karena jelas syarat restoratif justice itu ancaman hukumannya harus 5 tahun ke bawah. 5 tahun boleh, tapi 5 tahun ke bawah. Tapi kalau di atas 5 tahun tidak boleh. Baca pasal 79 sampai pasal 80-an, 85 KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Di situ jelas dikatakan bahwa tidak bisa restoratif justice dikenakan kepada yang ancaman hukumnya 5 tahun atau lebih. Nah, kita tahu bahwa RRT, Roy Rismon Tiva, itu diancam dengan hukuman sampai 12 tahun penjara. Tetapi, ada tetapinya saya ingin mengatakan, tetapi ya itu salah sebenarnya. Itu abuse of power. Itu penyelundupan hukum. Itu tindakan sewenang-wenang dari penyidik Polda Metro Jaya. Nah, saya mengatakan ini ya tentu dalam kapasitas sebagai lawyer yang membela RRT. Sebelumnya RRT, sekarang RT saja, Roy dan Tiva, atau Troy, Tiva dan Roy Suryo saja. Kenapa saya katakan itu berlebihan penyelundupan hukum? Ya karena itulah yang kemudian dipermasalahkan oleh 9 purnawirawan TNI, 6 kolonel dan 2 warga sipil mengajukan gugatan CLS, Citizen Lawsuit, ya, gugatan warga negara kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kalau tidak salah, agar kasus ini dilihat sebagai sebuah perbaikan oleh institusi negara. Karena CLS itu bisa dikatakan karena lalai melakukan atau melaksanakan tugasnya institusi negara yang dimaksud, atau melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, di sini yang dilihat adalah bukan kelalaian melakukan sesuatu, tapi menyebabkan atau melakukan perbuatan melawan hukum, abuse of power, penyelundupan hukum. Jadi sahabat saudara sekalian, sekali lagi ya, kasus ini kan kasus yang terkait dengan, kalau kita kaitkan dengan penersangkaan oleh Polda Metro Jaya, kan sebenarnya kasus pencemaran nama baik yang dianggap oleh Jokowi. Saya dihina sehina-hinanya, saya direndahkan serendah-rendahnya. Kasus pencemaran nama baik 310 KUHP yang lama. Kemudian fitnah 311 KUHP yang lama. That's all. Harusnya kan berhenti di situ saja. Tetapi oleh Polda Metro Jaya dan juga sebelumnya laporan Jokowi diimbuhi pasal-pasal Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sesungguhnya tidak relevan. Maka muncullah pasal 27A dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara.
Tidak itu saja, muncul pasal 32 ayat 1 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara, 8 tahun penjara. Tiba-tiba muncul pasal 12 pasal 35 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dan beberapa orang yang tidak jelas legal standingnya dan mengatakan dirugikan, tiba-tiba mengajukan juga laporan ke Polda-Polda di beberapa tempat dan kemudian disatukan di Polda Metro Jaya. Itulah yang kemudian 3 orang diakomodir, yaitu Peradi Bersatu diwakili oleh Cumanan salah satunya, Andi Kurniawan, dan kemudian juga Samuel Swekin. Mereka lah yang kemudian diterima legal standingnya untuk mengadukan sehingga tambah pasalnya, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE yang dimaksud itu ada Undang-Undang ITE tahun 2008 yang belum berubah ya, untuk pasal 32 ayat 1 dan pasal 35, dan Undang-Undang ITE hasil perubahan tahun 2024 untuk pasal 27A dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Undang-Undang ITE. Itu yang harus kita pahami sobat RH sekalian ya. Jadi kasus ini kemudian dilebih-lebihkan. Akibatnya ketika mau menerapkan restoratif justice, ya melanggar undang-undang. Ya kan? Melanggar undang-undang karena undang-undang jelas mengatakan syarat objektifnya ancaman hukumannya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Rismon diancam hukuman 12 tahun penjara. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sebelumnya diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. Tetapi oke lah. Karena ketika KUHP yang baru berlaku, itu pasal 160 mengenai mengenai pasal 160 mengenai provokasi, itu ancaman hukumannya berkurang menjadi 4 tahun penjara, sehingga mereka kemudian eligible untuk mendapatkan restoratif justice. Walaupun ketika perdebatan itu undang-undang KUHP yang baru rasanya belum berlaku ya. Kapan mereka mendapatkan restoratif justice? Tapi it's okay. Nah, tetapi untuk Rismon memang sulitnya di sana. Nah, pertanyaannya adalah karena dia berubah pikiran, tiba-tiba semua hukum diterobos. Ya kan? Padahal dia memenuhi satu syarat, yaitu minta maaf. Egy dan DHL tidak minta maaf katanya. Lalu kita nggak tahu entry point untuk minta restoratif justice-nya apa. Karena kan ada harus minta maaf, bersedia ganti rugi, bersedia membayar kompensasi dan lain sebagainya. Nah kalau tidak ada sebab-sebab seperti itu, asbab untuk restoratif justice kan harusnya tidak bisa. Orang mengatakan, wah tidak bisa, ini berlaku KUHP yang lama. Cek KUHP yang lama, tidak ada. Di KUHP yang lama Undang-Undang 8 tahun 1981 mengenai restoratif justice. Itu diatur masing-masing saja. Oleh kepolisian diatur dalam Perpol, oleh kejaksaan diatur dan lain sebagainya. Dan hidup dalam praktik. Tetapi jangan lupa Perpol, aturan kejaksaan dan lain sebagainya itu di bawah undang-undang. Jadi azas transitoir yang saya katakan di televisi dan azas lex favorio, yaitu mana yang menguntungkan terhadap perubahan undang-undang atau peraturan maka dipakai yang menguntungkan, itu hanya berlaku untuk yang sederajat. Kalau tidak sederajat ya nggak bisa. Jadi pasal peralihan itu hanya berlaku untuk yang sederajat. Jadi kalau misalnya yang namanya restoratif justice itu diatur di dalam tidak diatur dalam KUHP yang lama, ya pakai KUHP yang baru mau tidak mau, karena tidak boleh turun derajatnya ke Perpol atau peraturan-peraturan lain di bawah undang-undang. Ini ilmu pengetahuan, ya, ilmu tentang jenjang peraturan perundang-undangan. Nggak bisa. Jadi berlakunya KUHP atau KUHP yang lama berdasarkan azas lex favorio atau transitoir itu hanya bisa dimungkinkan kalau memang ada materi yang terkandung di dalamnya yang sama sederajat dengan KUHP atau KUHP yang baru ini. Itu pun kalau KUHP dan KUHP yang baru tidak mencabutnya. Ya kalau mencabut kan menguntungkan pasti ya. Artinya dipakai KUHP yang baru atau KUHP yang baru kalau ada pencabutan misalnya. Jadi sekali lagi aneh penanganan kasus ini. Yang dicari oleh Jokowi dan para termulnya dan kemudian para lawyernya adalah mengewer-ewer restoratif justice.
Kalau yakin ijazahnya ada, ya ngapain ngewer-ngewer restoratif justice? Ngapain kemudian ngewer-ngewer isu-isu lain? Ya sudah, firm saja, tunggu di pengadilan saja sebagaimana keyakinan mereka. Cuman masalahnya tentu pihak Troy, ya, Tifa dan Roy tidak berdiam diri. Kan nggak mau orang menyerahkan leher, ya, kepada proses pengadilan yang tidak adil. Maka kalau misalnya ada lawyer yang mengatakan klien kami siap dipenjara dan lain sebagainya, saya kira itu nggak masuk akal. Justru kita ingin membebaskan tapi dengan cara elegan, bukan dengan cara menjual idealisme. Cara elegan apa? Ya kita persoalkan hal-hal yang sudah bertentangan dengan undang-undang dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Makanya kita bilang from the beginning itu sudah melanggar yang namanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ya. Kalau misalnya ada lawyer misalnya yang mengatakan kami siap bersidang dan lain sebagainya, dia tidak memperjuangkan kepentingan kliennya. Bisa-bisa nanti kliennya ditahan. Padahal ada beberapa kelompok klien yang nggak akan ditahan karena ancaman hukumannya sudah di bawah 5 tahun semua. Tapi untuk Troy, Tifa dan Roy itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun yang memungkinkan penahanan. Siapa yang mau ditahan? Mau lawyer menggantikan. Karena itu kita kemudian melakukan sebuah argumentasi bahwa from the beginning ini sudah melanggar undang-undang, hulunya melanggar undang-undang, hilirnya juga melanggar undang-undang. Melanggar lampaunya waktu dalam proses pemenuhan P19 setelah dikembalikan berkas oleh jaksa peneliti. Nah, berkas dikembalikan itu kalau tidak salah tanggal 26-27. Katanya 13 hari setelah jaksa melakukan penelitian. 7 hari P18, ya. Kemudian pada hari ke-13 jadi P19 dikembalikan berkasnya untuk dilengkapi. Pertanyaannya adalah kalau misalnya tanggal 13 Januari dilimpahkan kasusnya, maka pengembalian itu tanggal 26 Januari yang saya bilang hari ulang tahun saya. Let's say tanggal 27 Januari kalau misalnya 14 hari itu dipenuhi. Maka kembalinya 14 hari lagi sejak berkas itu diterima. 14 hari dari tanggal 26 atau 27 Januari sudah lama jatuh temponya. Jatuh temponya ya tanggal kira-kira tanggal 10 Februari. Sekarang sudah bulan April. Maka dari sisi waktu sudah terlampaui. Orang mengatakan, oh biasa prakteknya begitu. Praktik tidak bisa mengalahkan aturan undang-undang harusnya. Jangan sesuatu yang salah kaprah kita anggap benar. Ini bukan konvensi ketatanegaraan. Kalau konvensi itu sesuatu yang tidak diatur di dalam undang-undang dasar, tetapi kemudian hidup dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan. Tapi kalau sesuatu yang sudah diatur oleh undang-undang dasar, kita tidak bisa melakukan, tidak bilang konvensi. Ya, sesuatu yang belum diatur itu bisa dibilang konvensi. Atau misalnya undang-undang, sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang tapi hidup dalam praktik, nah itu namanya kebiasaan, ya, custom. Ya, tetapi kalau misalnya sesuatu yang sudah diatur, ya tunduk pada sesuatu yang diatur. Itu hukumnya. Kalau Anda kemudian mengatakan, oh biasa dalam praktek kita melanggar undang-undang, ya saya jangan ajak-ajak kita ya untuk melanggar undang-undang. Jadi sekali lagi, urusan Pak Jokowi memaafkan, iya, tetapi kan terkesan mereka, kubu Pak Jokowi mengorkestrasi restoratif justice ini dan memancing orang untuk meminta restoratif justice. Termasuk juga mengincar klien-klien kami lainnya seperti Dr. Tifa, Roy Suryo misalnya, agar kemudian mengajukan juga restoratif justice. Dulu bilang yang lain akan dimaafkan kecuali RRT. Tapi sekarang ketika Rismond menyerahkan lehernya dengan senang hati diterima. Tapi jangan lupa sebelum Rismond mengajukan restoratif justice ada pengaduan laporan terhadap dugaan ijazah palsunya di Polda Metro Jaya. Dan kemudian juga terhadap surat kematian yang diajukan oleh diduga istrinya. Dan itu ya soal apakah itu kemudian masuk wilayah pengadilan Polda Metro Jaya itu soal lain. Tetapi itu berproses dan membuat Rismond kemudian sepertinya gentar. Ya kan? Ya itu faktor eksternalnya. Kita tidak tahu sikap batinnya atau faktor internalnya. Karena faktor internalnya Rismond masuk ke gelanggang ini bukan karena kesadaran sendiri, tapi karena desakan, bujukan atau kemauan istrinya. Masuklah dia gelanggang ijazah palsu ini.
Saya tidak tahu motifnya apa, apakah ingin meningkatkan rating dan lain sebagainya. Karena sah-sah saja orang kemudian berkomentar riding the wave ya, menunggangi gelombang. Saya pun kadang-kadang dituding menunggangi gelombang, walaupun saya mengatakan ya, gara-gara mengurus soal ijazah palsu ini, pekerjaan saya sebagai YouTuber itu terbengkalai justru ya. Hampir yang kalau dulu bisa 20 konten per hari, sekarang 1 konten sehari pun kadang-kadang nggak saya buat. Hari ini baru bikin konten 2 saja ya. Tadi live dan ini live delay. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi ya, kalau standarnya adalah undang-undang, restoratif justice Rismon Sianipar itu tidak akan dikabulkan. Kalau standarnya undang-undang yang benar. Tapi kalau kita suka-suka menegakkan hukum ya, penyidik suka-suka ya boleh saja ya itu. Seolah-olah karena dia sudah tidak lagi mengatakan ijazah palsu menjadi kawan. Yang bohong jadi sah. Misalnya soal pelaporan Yamaguchi University menjadi ditarik lah. Itu delik umum bro, bukan delik aduan ya. Orang yang mengadukan itu ya let's say dia dalam tanda kutip berbaik hati dalam tanda kutip untuk melaporkan sebuah peristiwa pidana. Ya tidak boleh ditarik, harus diproses. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah penyidik cukup independen untuk melihat semua ini? Memang dalam update mengenai pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan ya, dan kemudian muncul lagi nama-nama Abraham Samad ya, Michael Benyamin Sinaga ya, kemudian Adrian Susilo, kemudian Babe Aldo atau Aldo ya, Ali Ridho. Itu nama Rismon masih tercantum sebagai tersangka, sementara mereka masih dalam posisi terlapor. Jadi itu sobat era sekalian ya yang harus kita pahami. Jadi dimaafkan Jokowi, it doesn't mean Anda berhak untuk restoratif justice. Tetapi saya katakan pengenaan pasal yang berlebihan sehingga ancaman hukumannya di atas 5 tahun itulah yang keliru from the beginning. Jadi saya mengatakan Rismon, Anda korban dari kriminalisasi Jokowi. Roy Suryo Tiva korban dari kriminalisasi Jokowi. Dan penggunaan pasal yang semena-mena abuse of power dari penyidik Polda Metro Jaya. Makanya kemudian 9 TNI dan kemudian 6 kolonel serta 2 warga negara, salah satunya mantan Hakim Agung, ad hoc ya, itu kemudian mengajukan yang namanya citizen lawsuit untuk mempermasalahkan abuse of power, penyelundupan hukum yang diduga dilakukan oleh Polda Metro Jaya, CQ, Dir Reskrimum Polda Metro Jaya ya, Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Itu soalnya. Kita bicara tentang bagaimana menegakkan hukum ya, how to uphold ya law ya and order. Jadi bukan bicara tentang bagaimana kekuasaan bisa menentukan orang dibebaskan atau tidak. Dan sekali lagi, sebagaimana argumentasi saya terdahulu, kalau kita bicara tentang konstitusi dan demokrasi, kasus ini tidak akan diproses. Karena yang dibicarakan adalah domain publik, hak publik untuk mempertanyakan ijazah seorang kepala negara atau mantan kepala negara. Jangan lupa, soal ini kan sudah dipersoalkan oleh Dr. Tiva dan Mas Roy, itu ketika Jokowi masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Rismon baru mempermasalahkannya pada tahun 2025 sekitar Maret. Tapi Dr. Tiva sudah mempermasalahkannya sejak tahun 2022 if I'm not mistaken ya. Roy Suryo juga sekitar seperti itu. Karena mereka memiliki keahlian masing-masing. Dr. Tiva punya keahlian bisa melihat micro expression orang ya dengan ilmu neuropolitikanya. Mas Roy ya sudah sangat mahir dengan ilmu telematikanya, dan ini kan harus sesuatu yang dihargai dari sisi penemuan atau dari sisi hasil-hasil penelitian. Soal salah dan benar urusannya universitas, bukan urusannya Polda Metro Jaya atau Barreskrim Mabes Polri gitu ya. Begitu sobat era sekalian ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.